Jadi hari ini kita mengumpulkan 3 buah Matic entry level. Lagi-lagi di tempat yang sama. Ini sebenarnya memenuhi permintaan netizen, komen-komen ya. Jadi kemarin kita ngebacain lebih dari 2000 komen ya. Kurang lebih. Dan ya mereka ternyata minta komparasi. Jadi nggak hanya si Beat SF dan non-SF aja, tapi juga dari merek lain. Makanya biar nggak ada dusta katanya. Biar nggak ada dusta. Makanya sekarang udah kita hadirkan. Di sini ada perwakilan dari Suzuki Next 2 tahun 2020. 2020. Itu Beat 2020 SF pastinya yang kemarin udah dibongkar, dan ini adalah Bio 2015. Udah 10 tahun nih. Paling lawas ya. Paling lawas. Kayaknya kita agak kesulitan nyari Yamaha Gear 2020 kayak belum ada ya. Yes. Belum Terus ada Mio M3 2020 juga kayaknya susah juga dapat. Jadi sekitaran kita agak sulit ya. ini aja dapetnya birokrasinya rada ribet sebenarnya. Nah, kita langsung bongkar aja deh. Jadi kita sudah menghabiskan waktu untuk menerondoli motor ya tadi ya. Lumayan lama. Yang pertama bisa kita lihat tentu aja. Jadi konstruksi rangkanya beda-beda nih ya. Kalau yang SF tentu aja dia lapisan plat di press, terus kemudian di las sini titiknya. Terus kalau yang Next 2 dia pakai pipa kotak, teman-teman. Ini tuh mirip kayak Beat non SF yang kemarin kita bongkar ya. Bongkar juga bener. Konstruksinya sekilas-sekilas mirip nih. Jadi yang tengahnya pakai pipa bulat, habis itu ke belakangnya disambung pakai pipa kotak nih. Dan ada kayak pipa kecil buat penyokong rangkanya juga. Yes, sebagai penguat dan dudukan bordes kakinya. Terus kalau Mio M3 ini full pipa tubular ya. Tubular, full. Full. Ini diameternya juga gede banget. Diameternya gede dan dia minim sambungan ya. Benar. Sambungannya cuma di sini aja nih. Di bagian sini, bawah sini. Rangka utama atau komstirnya itu. Kemudian dia ke belakangnya nih kayak cuma ditekuk-tekuk aja. Di bending-bending doang ya. Iya. Ini kelihatan sini ada juga bentuk, ada lekukannya gitu. Tekukan-tekukan tanpa lasan sampai ke belakangnya. Terus kalau lihat dudukan engine mounting di rangkanya nih, yang Mio M3 ini pipa bulat juga. Yes. Jadi kesannya lebih kokoh sih. Diameternya sama ya, sama pipa utamanya. Coba di SIG ada 40, berapa tuh? 42. Coba yang 42,3. Ini 44,7. Beda 2 mili kurang lebih. Tapi ya termasuk gede sih tetap. Tebel. Nah, kalau di Suzuki Next 2, dia pipa gede itu tengah doang ya. Terus kanan kiri ada penyokong, cuma dudukan engine mountingnya ini tiang listrik nih. Dan ini lihat deh. Lekukannya lucu banget ya, kayak leher angsa gitu lihat tuh. Kalau ini kan langsung kan, ya? Lurus kan. Ya. Ini juga lurus sama. Kalau ini tuh kayak kayak ada leher. Jadi di sini tegap banget nih. Kalau itu kan langsung menyudut. Yes, betul. Kan ada aja Suzuki. Dan bagian engine mountingnya sih ini pipa. Ini tiang listrik beneran kayaknya. Gede banget ya. Ini gede banget sih. Itu ini berapa? Rangka utamanya berapa kira-kira? Set. 54 mm. 54,7 mm. Gede bingit. Nah, kalau yang ini engine mountingnya oh sama. 54,7 mm juga. Anjir, gede juga ya diameternya. Jadi di bagian leheran sini sama di engine mounting ini sama untuk diameter pipanya. Terus tebel rangka sekalian lah ya. Tebel. Oh iya, mumpung megang Sigmat, langsung aja kita bandingkan. Kalau yang ini kemarin berapa ya? Mainnya di 1,2. Selembarnya itu 1,2. 1,18 mili. Sekitar segitu ya range-nya. Oke. Lalu kita ukur yang Mio M3. Ini diameternya 33. Tebal plat ya? Salah. 1,7. 1,7 mm. Tebel guys. Lumayan. Lalu ke rangka belakangnya sih Next 2. 1,8. 1,8. Wow. Jadi emang mainnya rata-rata di atas 1,5 mili ya tebelnya ya. Kalau ini kan main 1,5 yang belakangnya. Nggak nyampe malah. Di bawah itu. Di bawah 1,5. Di bawah 1,5. 18 sampai 1,2 mm. Yes. Ukur. Makanya itu juga mempengaruhi durabilitas dan bobot. Karena kalau dari bobot, Beat SF ini cuma 90 kilo. Si Next 2 ini berapa deh? 93. Si Next 2 ini 93 kg dan Mio M3 ini 94 kg. Jadi memang SF terbukti lebih enteng. Cuma dari komen-komen kemarin. Iya, itulah. Netizen tuh pada bilang, kita tuh nggak butuh yang enteng. Bener, kan cuma beda 4 kilo, 5 kilo. Nggak berasa. Nggak berasa banget.
Ini juga membuat apa enteng-enteng kan? Iya. Bukan motor balap gitu kan. Mereka tuh butuhnya motor sebenarnya yang durable, yang kuat. Karena emang penggunaannya tuh random. Terus pasti ngomongin rangka. Yes. Secara fisik udah kita bahas ketebalan. Terus apa tadi lakukannya konstruksinya yang lagi ramai juga dong. Apa tuh? Silikat, bro. Oh, kita lihat masing-masing rangka di lasannya terutama ya. Jadi kita mulai dari yang tua dulu nih. Oke, kalau ini kemarin kita udah. Jadi teman-teman bisa ngeliat sekilas infonya nih. Mungkin kalau ada yang lupa, nih sekelibat beberapa silikat yang ada di Beat SAF. Dan itu dianggap wajar sama Honda dan juga Yamaha. Jadi kemarin tuh kita kerjaan pabrik ke Yamaha juga. Di rangka NMAX itu ada silikat. Bahkan di rangka X-Max pun ada. Oke. Tapi itu hal yang wajar. Oke lah. Kok di motorsport nggak ada? Karena di motorsport ada dicat lagi, spray. Jadi lebih tahap akhirnya. Tahap akhir. Karena kan estetika kan. Rangka motorsport lebih terexpose. Nah, langsung aja kita lihat secara detail atau close up. Tadi nih, next to yang kita lihat tuh tidak terlihat silikatnya. Mari kita deketin, Mang. Nih, coba dari sini nih. Nah, ini apa nih? Sambungan apa nih? Sambungan apa? Rangka utama. Dan hasilnya senat deh. Lebih halus ya? Halusnya rapi ya? Halus ya? Rapi. Terus juga di bagian sini, ini kotor ya teman-temannya. Tuh, kita bersihin tuh. Oh iya. Oke. Gak ada silikat? Gak ada silikat. Nih di sini juga, ini cuma debu ya. Debu doang tuh. Ya tuh di engine mountingnya sini. Walaupun di sini finishingnya nggak tahu kenapa kayak ada rada kasar sih. Iya. Tuh, cuman bener-bener cuma debu doang. Dan ini umurnya sama kayak yang Beat SAF ya, 2020 ya? Sama ya. Terus juga nih nggak ada tuh, ini juga tuh sambungan relatif mulus buat di Suzuki Next 2 rangkanya. Tidak ada kuning-kuning di sini ternyata, tidak ada tambang emas guys. Tidak seperti yang sebelah. Terus di Mio M3 juga relatif gak ada loh. Kita tengok. Nah, ini di motor 10 tahun pun lasannya lebih rapi. Wih. Tapi heran juga kok di NMAX, S-Max yang sekarang ada silikat yang di ini kagak ada. Apakah jangan-jangan ada penurunan? Penurunan reduction cost? Pastinya ada reduction cost. Ya. Cuma kan biar cost produksinya lebih terjangkau ya. Yang ketutup body ya udahlah kalau dua pabrik udah bilang aman ya udah tinggal komplain aja ntar. Bersih sih di sini ya. Nah, itu bersih. Tuh. Cuma di sini kalau di sini kita ngeliat hasil lasannya tuh nggak semulus kayak yang tadi di Suzuki ya. Itu masih ada belendung-belendungnya tuh. Kalau tadi tuh kayak halus. Ini juga cuma kotor-kotor. Ya wajar lah 10 tahun. Ini bekas lem ini mah tuh. Sama ya paling bekas-bekas yang nempel ke deck nih. Nah, cuma yang unik kemarin tuh yang nempel ke deck tuh kan jadi bibit rangka kan? Bibit karat kan? Ini kagak. Kalau ini cuma ngelupas doang tuh catnya, cuma nggak jadi benih karat di sininya. Kalau yang kemarin kan plastik ketutup kena apa? Tempat aki itu kan, kena rangka, air ngendep, tiba-tiba jadi benih karat. Kalau di sini aman jaya rupanya. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri untuk kualitas dari ketiga rangka motor ini. Yes. Sekarang kita apa? Intip dalam ya? Oh, intip dalamnya. Mari kalian tunggu. Beda sama yang kemarin, kamera endoskopnya sekarang kita rada upgrade nih ya teman-teman. Jadi ini kabelnya juga lebih panjang. 5 meter bro. Kurang lebih 5 meter, jadi kita bisa sampai ulu ati nih rekamnya ya. Bener-bener bisa ngebedah gitu. Jadi ini kalau kemarin kan kita terganjal tuh cuma sampai setengah gini ya, kurang lebih ya. Ini tuh mungkin bisa sampai bawah banget nih. Dan kita hidupkan. Ini formatnya 4K, Bu. 4K 1080. Tuh lihat tuh, logonya ada tukang listrik kan. Emang buat tukang gitu ya. Jadi ini udah nge-record. Belum. Kita record dulu. Dah, udah jalan. Yang mana dulu? Yang ini mau diterusin sampai dalam nggak? Kemarin kan nggak sampai dalam ya? Coba kita yang tua dulu deh. Oh, yang tua dulu. Yang tua terus aja. Kalau Beat kan kemarin udah banyak di highlight ya. Bener. Agak repot ya. Jadi kepanjang kabelnya. Kita langsung masuk aja. Kiri apa kanan nih? Sama aja. Ada sih. Bibit-bibit karat sih ada, cuma itu kan karatnya masih karat tipis banget. Tipis ya? Iya, belum sampai yang berkasar kayak amplas gitu loh, bibit karatnya. Terus kita masukkan lagi. Ini udah mulai mentok nih, udah mulai turun dulu nih. Oh iya. Coba sambil diputer buat nyari angle ya. Kabelnya kaku ini. Iya nih. Kayak kabel optik. Ada. Dan ini kayaknya kayak gak kena cat ya, warnanya putih-putih gitu ya. Iya. Tuh. Nah kan ribet kan kabelnya. Kepanjangan nih. Kepanjangan ternyata kabelnya guys. Putar. Set. Nah, ada karat sih. Ada, tapi kok kayak masih bisa dimaklumi ya gitu ya. Belum sampai yang pekat banget si tambang emasnya ini teman-teman. Terus
Ada coretan. Ada coretan. Ini bekas mal-malan berarti bekas motong. Iya. Berarti mana tuh? Wah, bagaimana? Udah sampai dalam banget nih. Ush. Oh iya, ini nggak kena cat ini ya. Lihat tuh, dalamnya silver ya. Warna. Nah, nih. Warna. Ini di sini kayaknya. Di ujung berarti ya? Di ujung ya. Tapi nggak ada yang bagian kropos, Riz. Nggak ada, benar. Sekali lagi. Ya, nembus ini mah ke setang. Oh, bentok. Udah bawah. Oh, bentok. Takutnya tembus ke speedometer deh. Panjang banget. Bentok di bawah. Coba nih. Bentok, Coba nih. siap. Kabelnya pegang ya. Kabel set. Oh, mentok di bawah. Sini. Ya. Iya. Kurang lebih ya. Oke, tikungan situ. Oke. Jadi emang ada sih sedikit-sedikit ya, tipis-tipis. Cuma masih dalam batas wajar dan tadi kalau kita ngeliat warnanya silver warna dasar. Itu kayak nggak kecat ya? Atau catnya mungkin udah pudar? Bisa sih. Pudar ya. Lanjut, next tuh. Next tuh. Coba yang next tuh. Yang kiri. Ada lubang apa tuh? Oh, udah karat, Bro. Mana tadi? Oh, ada. Oh, ini duduk sambungan sok. Oh, ini lasasan bagian sok. Lasasan sok belakang. Ada lubang apa itu, guys? Set. Oke. Tapi relatif mulus di dalamnya. Mulus. Ini di turunan tuh. Iya, turunan nih. Cari jalurnya. Ini juga bagian dalamnya nggak kena cat ya. Warnanya silver. Ada coklat-coklatnya dikit sih. Terus. Maaf nih, kabelnya kaku nih. Kabel fiber optik nih. Ada secerca harapan, Cila. Kok bolong? Oh, udah sampai bawah berarti. Serius? Oh, di sini ya? Iya. Oke. Oh, tapi ini nih tempat ngumpulnya air nih ya. Jadi di bawah itu ada drain hole, lubang buat pembuangan air. Jadi memang kalau ada air yang masuk ke dalam rangka, kayak lagi nyuci, ngelakuin banjir, pasti akan ke bagian itu, titik terendah kan, sifat air kan. Betul. Mendatangi tempat yang terendah. Ya, mengikuti gravitasi ya. Nah. Tada, dia baca dari sini ya? Coba. Nah, itu jari lu kelihatan tuh. Berarti benar ya, itu udah di bawah area-area drain hole. Iya. Dan itu kan ada las-lasannya juga ya. Betul. Yang besi tiang PLN itu. Ada sih karatnya, cuman kayak yang nggak menyebar secara ganas gitu ya. Iya, dan ini beberapa titik. Nah, ini ada juga kuning-kuning itu lah. Yes, tambang-tambang emasnya itu. Wih, keren sekali dia. Sampai habis. Kita coba yang Mang Asep lagi. Mang karena Asep kemarin lagi. masih nyangkut belakang ECM doang nih di sini. Ya, nyangkut di tengah, kabelnya kemarin kurang panjang. Pindah dulu. Sekarang coba yang kiri apa ya? Ya, yang kanan nih. Terus ini ada bercak-bercak bekas kita colok kemarin. Iya, betul. Dalam lagi. Terus itu apa tuh lubang? Nah, ini yang kemarin kita ketemu nih. Bener. Kartu yang kemarin ketemu. Nah, kalau ini kan lebar banget ya bidangnya. Iya, langsung lebar ya. Beda sama yang tadi kan. Kalau yang tadi kan kayak tipis-tipis. Kayak panu nyebar. Kayak panu, bener. Bukan yang satu ngeblok gini lah. Ini ngeblok banget sih. Gak tau kenapa gitu kan. Lanjut, Mang. Masukin lagi. Nah, putar di. Kan sawang laba-laba. Terus. Ini apa nih? Ada besi kotak. Ada besi melintang. Oh, ini. Penguat di tengah ini. Oh. Jadi dia nembus nih. Oh iya, sini buntu, Riz. Oh iya, buntu. Ini ya penguat di tengah ini ya. Oh. Iya, buntu. Oke. Gitu. Oke. Ada sedikit karat di rasasan tuh ini. Dan warnanya tuh terang banget ya. Ini ini silikatnya, Bro. Ini kayaknya kuning-kuningnya silikat nih. Silikat ya, oke. Coba yang rangka sebelah kiri. Kan kemarin kan yang kanan udah sebenarnya kan. Nyangkut ini kalau nggak salah nih. Sok coba, dudukan sok atas. Oh iya benar. Nah, kan nabrak kan ada lubang baut. Bisa lagi teman-teman. Kita lihat lagi ini loh, yang komstir. Yang komstir yang bisa didetek cuma ini doang sama itu. Itu ya. Karena ini... di next enggak, karena dia ujungnya langsung buat begini. Yes. Dan di belakangnya tuh ditutup. Iya lagi rapet. Jadi rapat nih kalau yang di next nih. Udah kita ke yang Mio M3. Mio M3 lagi Bang. Kita tongok komstir Bang. Buntu Pak. Hah? Buntu? Gak ada lubangnya? Gak ada lubangnya. Iya lagi. Salah. Nah, buntu tuh. Oh ada, coba ya drain hole-nya ada. Drain hole doang. Kecil iya, gitu. Cuma ada drain hole doang.
Udah berarti cobain kebit lagi kan, kemarin baru sampai atas bisa ya? Nah, iya. Kebit lagi, Bang. Bang. Nah, ini lubangnya. Nah, ini udah masuk nih. Oke. Terus pentokin sampai speedometer. Buset. Terus. Nah, ini yang kemarin nih. Ya. Kuningnya tuh cerah banget gitu ya. Ini antara kuning karat atau kuning silikat? Aduh, tambang emas kalau kata tapi bercak banyak, Pak. Iya. Masalahnya tuh sekalinya ada tuh kayak langsung ngeblok gitu dia. Di satu tempat. Udah mentok. Mentok. Iya, berarti masih sama kayak tempat kemarin. Yes. Ternyata emang sini ada tebengannya, tiangnya itu ya. Gitu. Nah, kita nggak bisa ngeliat di bagian tengah sini sebenarnya nih. Ada apa tuh? Karena kan kalau lihat di video-video lain kan juga banyak yang keropos tuh bagian sini. Jadi kita nggak bisa ngeliat karena di sini dia ngeblok ya. Ada tiang ini. Kalau masuk dari sini juga nggak bisa ya, kecil banget ya. Bisa aja. Coba tangan. Mentok ya? Mentok sih. Jadi tidak bisa teman-teman. Coba yang ini. Nggak juga. Mentok, Pak. Jadi memang bagian sini tuh nggak bisa kita tengok sama sekali karena dia ngebuntu di sini dan sini nggak ada lubang. Ini udah las-lasan. Nah, itu sama ke bagian tulangan tengah yang ini. Terus kalau dari arah belakang dia kepentok sama nih pipa yang melintang sini sebagai penguatnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Udah kita selidiki pakai kamera endoskopi yang lebih high tech. Lebih expert. Modalnya lumayan gitu. Yoi. Jadi kesimpulannya memang semua motor ini di bagian dalam rangkanya itu ada karat ya. Mio M3 ada, di Next 2 juga ada. Cuman memang bercak karat yang masih belum sampai coklat tua banget dan dia nyebar kayak panu. Yes, bibit karat tuh kayak cuma satu titik. Beda sama ini yang kayak langsung ngeblok. Karat Island. Island. Padahal sebutnya Island tuh dia sebenarnya. Iya sih. Kan kecil kan. Salah satu penyebab karat sebenarnya tuh air yang nyangkut ke dalam rangka kan. Yes, kena oksigen, udara, oksidasi, udara, bla 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 terperangkap, tidak bisa lepas. Nah, salah satu antisipasi dari pabrikan tuh dia bikin drain hole. Lubang pembuangan air. Nah, kalau kemarin kita ke pabrik Yamaha, mereka tuh bilang keunggulan rangka pipa bulat itu ada bagian yang rendah dan itu mereka bikin drain hole di situ, jadi air gampang keluarnya. Makanya kayak di Yamaha nih Mio M3 ini rangkanya pipa semua kan. Betul. Jadi ibarat tuh kayak perosotan di kolam renang. Bener. Jadi airnya tuh ngumpul di sisi tengahnya dan meluncur mengikuti pipanya. Nah, dan kalau ada lubang langsung keluar. Gitu. Dan kalau di Mio M3 di sini kita bisa lihat ada dua nih teman-teman di sini nih, kanan dan kirinya. Nah ini kerasa ada lubangnya yang akan membuang air kalau yang masuk dari belakang ya. Terus dia akan langsung meluncur sampai ke depan. Di Next 2 juga sama. Next 2 juga sih. Ini di pipa yang sini ada nih. Bahkan di pipa yang kecilnya pun ada. Iya, pipa yang kecilnya ada nih dekat di bawah sini, footboard. Kalau di sini malah nggak ada, mungkin karena nggak bolong ya. Di sini nggak ada. Ini kalau yang tadi di sini kan jelas ada ya di bawah sini ya. Iya, di bawah sini. Nah, ini kerasa nih lubangnya. Terus juga ada beberapa lubang ya di sini seperti itu. Dan kalau di Beat, karena dia rangkanya shaft, dia pakai 2 plat yang disatuin gitu kan. Jadi kayak gini nih. Jadinya tuh kayak kayak ngopi gini, dan di bagian sini tengah ini masih ada sudutnya begini kan, secara nggak langsung kan. Jadi kayak apa sih, ngelegok itu V gitu bentuknya istilahnya iya. kan. Sebenarnya kalau dibikin lubang pas dari tengah sini, nih di bagian sini nih, dibuka dikit ya. Dibuka dikit, bagus. Cuman itu bakalan ngaruh ke struktur rangka pastinya, sama kekuatan sih harusnya. Betul. Kalau Annabelle gue ya. Annabelle. Analisa dong. Analisa belagu. Analisa belagu. Dia posisi drain hole tuh justru di kanan kirinya. Karena mereka nggak bisa ngelobangin di bagian sini. Bener. Itu. Karena atas bawahnya kan jadi titik las kan, sambungan platnya itu loh. Ya kalau di las aja juga agak resiko sih. Karena itu berhubungan dengan kekuatan rangkanya. Dan mereka bikin di samping. lubangnya di samping. Emang aneh sih di saat nih dua motor ini tuh drain hole di bawah gitu ya. Jadi di samping. Itu di samping dan posisinya lebih tinggi kan daripada lantainya atau dasarnya itu. Jadi secara hitungan sistematis. Anjay. Itu air masih ada sisa-sisa yang nyangkut. Kemungkinan ada yang tertampung di situ ya. Kecuali habis cuci mungkin digoyangin kanan kiri ya. Goyang-goyang kanan kiri aja ya. Biar tumpah semua air yang dirangkai kan di kanan. Tapi kalau air tinggal setetes doang mah digoyang-goyang juga masih tetap masih becek, percuma. Nggak bakal bener-bener kering ya, nggak bakal keluar semua ya.
Jadi masih ada air terperangkap, kering, terus besok nyuci lagi, terperangkap lagi, kering lagi gitu ya. Terus sampai airnya karat, terakumulasi. Mio M3. Suzuki Next 2 masih relatif terdengar padat sama kayak Mio M3. Oh, kalau ini agak nyaring, memang diameter kecil. Honda Beat 2020 S1. Ya memang lebih nyaring. Jadi begitu teman-teman, setelah kita ngebongkar ketiga rangka motor Matic entry level ini, jadi memang di bagian dalam rangka itu semuanya ada karat. Yes. Dan karatnya pun beda-beda macam-macamnya. Yang dua ini masih ada tipis-tipis, tapi di sini langsung banyak gitu ya. Langsung ngeblok. Terus dari sisi luar rangka ini semuanya masih mulus. Dan uniknya di dua motor ini tidak ada silikatnya. Mungkin silikat itu tren rangka di tahun 2020 ke atas kali ya. Ini kan sama nih umurnya nih. Oh iya beda. Berarti di tren Yamaha dan Honda gitu. Iya, Yamaha dan Honda. Suzuki nggak join ya? Nggak join, nggak diajak dia. Diajak dia left group. Tebal tipisnya rangka itu sebenarnya pengaruh sama durability waktu ketempelan karat sebenarnya. Yes. Proses pengerjaan, di proses pengecatannya juga itu pengaruh ke durability. Mungkin makanya kan di beberapa video-video kalian bisa nonton di YouTube yang lain pasti banyak banget. Benar. Bagian dalam itu udah banyak yang berkarat. Luarnya mulus. Itu malah ada yang sampai digerinda. Kalau kita sayang ini motor sendiri, jadi jangan digerinda. Nggak ada yang bisa ganti. Nggak bisa ganti. Terus ngomongin harga nih. Yes. Jadi harga rangka itu yang paling murah justru di rangka SAF 1.150.000 utuh ya, rangka utuh ya. 1.150.000. Bodinya aja lebih dari itu kalau full set. Nah itu dia. Padahal rangka kan jadi salah satu struktur yang paling ini ya. Betul, struktur utama kan. Struktur utama. Terus yang kedua adalah di Mio M3. Dia harga sesuai dengan cc-nya. 1.250.000. Nah, paling mahal Suzuki Next 2. Sombong banget ya. Udah mau penjualan dikit. 1, berapa? 8 bro. juta bro. YTTA bro. Yang tahu aja yang beli. Rangka YTTA nih. Dia boleh pakai tiang PLN loh. Jadi rangka kan tengah kan tebel-tebel wajar banget, nih. Tebel-tebel banget ya. Yes. Jadi secara kualitas rangka sebenarnya Suzuki memang the best lah. Yes. Jadi emang dia solid bahannya ya. Tebel. Terus juga tadi kita ukur diameter pipanya juga besar ya. Paling gede. Di antara dan dia rata loh. Di sini namanya penguat tuh buat ini tuh sama diameter. diameternya, dan di bagian belakang ini pakai pipa kotak yang padat. Nah ngomong padat, jadi emang sebenarnya SAF ini bahannya juga ya yang berpengaruh ya. Bahannya tipis sebenarnya. Lebih Mungkin tipis dibandingkan komputernya. Yang pengaruh ke endurance ketika ketempelan karat gitu. Ya semoga nextnya ada perbaikan. Entah si diameter platnya ini, ketebalan platnya ini pakai dinaikin gitu kan. Jadi 1,7 mungkin. Walaupun sama-sama SAF gitu ya. Terus dibikin drain hole yang lebih baik lagi biar airnya nggak ada yang terperangkap. Ya gitu naik sekilo 2 kilo masih oke lah. Nggak ngaruh, nggak kerasa. Yang 90. penting ngangkat galon beras, kardus masuk naik. Kambing lu jangan. Itu teman-teman. Yes. Jadi selesai video ini yang mewujudkan permintaan kalian semua. Udah ya, tamat main rangka ya. Tamat main rangkanya, capek soalnya ngebongkar ini. Capek bongkar pasangnya. Jangan ada yang request main bongkar rangka bebek lagi deh. Kalau gitu makasih udah nonton teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia. Komentar di bawah menurut kalian gimana ketiga motor ini rangkanya. Terus diskusi bareng. Kira-kira mana yang terbaik menurut kalian. Terus juga dari harganya affordable. Kira-kira mana yang terjangkau. Cuma ya terjangkau paling nggak bisa awet ya. Jangan terjangkau setahun ganti ya. Paling nggak rangka-rangka ini sumbernya kayak KTP lah, sumber hidup. Jangan lupa juga nonton ke channel lain kita, ada Auto Indonesia. Dan mampir ke channel TikTok kami, Motor Indonesia. Dan baca artikel-artikel terkini di autofun.co.id. Begitu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.